Ini kita akan membahas tentang husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jika kalian mendapatkan suatu kebaikan, maka pujilah Allah. Tetapi jika kalian ditimpa dengan suatu keburukan, maka janganlah kalian mencela kecuali diri kalian sendiri. Hadis qudsi ini sangat panjang, dan yang kita ambil tadi adalah ujung dari hadis qudsi ini. Salah satu pelajarannya, jika kalian mendapatkan kebaikan, maka pujilah Allah. Tetapi jika kalian ditimpa dengan suatu ujian atau keburukan, janganlah kalian mencela kecuali diri kalian sendiri. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa tidak boleh kita menyandarkan satupun hal yang buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih lagi tentang takdir dalam hidup kita, ataupun peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan dalam hidup kita, kita tidak boleh menyandarkannya kepada Allah dalam arti menuduh bahwa itu semuanya karena Allah tidak adil, karena Allah tidak baik, karena Allah zalim. Karena sesungguhnya Allah tidak pernah bersikap zalim kepada hambanya. Allah tidak pernah curang kepada hambanya. Allah tidak pernah menjahati hambanya. Justru sebaliknya, rahmat Allah itu lebih luas. Rahmat Allah itu sangat besar. Kasih sayang Allah itu tidak terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Sehingga tidak pantas bagi seorang hamba untuk menuduh Allah dengan tuduhan-tuduhan yang macam-macam. Kalau kita mulai berpikir yang negatif tentang Allah, karena mungkin ada hari di antara hari-hari dalam kehidupan kita itu yang kurang menyenangkan, maka kita sudah disebut orang yang su'uzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada manusia saja yang banyak celah, kita tidak boleh bersu'uzon, apalagi kepada Allah yang tidak punya celah. Manusia banyak celah, banyak sekali celah manusia. Dia pelupa, dia itu silap, dia itu terbawa hawa nafsu, dia itu lemah, dia itu ikut-ikutan, dia itu bodoh. Banyak celah pada diri manusia, tapi tetap ayatnya ijtanibu, jauhilah prasangka kepada manusia. Karena sesungguhnya sebagian besar prasangka kepada manusia itu bohong. Sebagian kecil saja yang benar. Tapi kalau kepada Allah, semuanya bohong. Siapapun yang su'uzon kepada Allah, semua su'uzonnya itu bohong. Jadi tidak pantas bagi seorang muslim, tidak boleh kita sekalipun dalam hidup kita itu untuk berpikir negatif tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada kalimat subhanallah. Kalimat subhanallah itu kalimat tanzih. Tanzih itu artinya meniadakan semua hal-hal yang buruk tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membersihkan pikiran kita dari semua su'uzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya tanzih, membersihkan. Sehingga kita menyebutnya dengan istilah subhanallah. Kita sebut dengan istilah tasbih. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim. Subhanallah, maha suci Allah. Maha suci Allah dari cela, maha suci Allah dari aib, maha suci Allah dari keburukan, maha suci Allah dari semua sifat-sifat yang jelek. Maha suci Allah subhanallah. Maka malam ini kita akan membaca ayat-ayat dan juga hadis-hadis, serta mencoba untuk mentadaburi beberapa kisah tentang bagaimana seharusnya seorang hamba itu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita awali dengan membaca firman Allah di dalam surat Al-Fath. Coba buka surat 48, surat Al-Fath ayat ke-6. Surat 48
ayat ke-6 surat Al-Fat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. Dan dia mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, dan juga orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan yang berburuk sangka terhadap Allah. Mereka akan mendapatkan azab yang buruk, dan Allah murka kepada mereka dan mengutuk mereka, serta menyediakan neraka jahanam bagi mereka, dan neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Di dalam ayat ini ada kalimat dhannina billahi dhannas sau, atau bahasa lainnya su'udzon, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang berburuk sangka kepada Allah? Bagaimana bentuk-bentuknya? Macam-macam. Salah satu di antara istilah berburuk sangka kepada Allah itu adalah iftira. Iftira. Al-iftira. Iftira itu mengada-ngada. Mengada-ngada atau menyebutkan sesuatu yang tidak pantas kepada Allah. Iftira 'alallahil kadzib. Mengada-ngada kepada Allah dengan kedustaan. Dan ini adalah salah satu bentuk berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama suka mengada-ngada tentang zat Allah. Pertama, berburuk sangka tentang zat Allah. Apa arti berburuk sangka tentang zat Allah? Dia mengumpamakan Allah itu seperti makhluk. Allah itu punya wujud seperti makhluk. Dia mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu misalnya bertempat dengan mengatakan Allah ada di mana-mana. Ketika seorang anak bertanya kepada ibunya, "Mah, Allah itu ada di mana?" Kata mamanya, "Ada di mana-mana." Ada di mana-mana. Kalau begitu, Allah juga ada di WC. Gimana jawabnya kan? Karena Allah ada di mana? Di mana-mana. Terus jawaban yang benar bahwa Allah itu ada di mana? Gimana jawabnya? Dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Kalau kita bilang Allah ada di dalam hati, ini jawaban masih syubhat. Lebih jelas lagi kita jawab, dia bersama adik dimanapun adik berada. Artinya dia bersama, bukan ada di, tapi
bersama. Ma'iyah, bersama itu bisa berarti melihat, bersama itu bisa berarti mendengar, bersama itu bisa berarti menolong. La tahzan, innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Allah ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Artinya ketika seseorang menyebutkan bahwa Allah itu ada di sini, Allah itu ada di situ, dalam bahasa bahwa Allah itu bertempat, maka dia telah suudzon terhadap Allah. Atau zat lain tentang Allah dikatakan bahwa Allah itu enggak sendiri. Allah itu punya partner. Bahasa yang sering kita dengar itu sekutu. Sekutu itu adalah bahasa politiknya koalisi. Kalau bahasa bisnisnya partner. Kalau bahasa keluarganya pasangan. Kalau bahasa hubungan sosialnya itu teman, sahabat, syarik. Syarik itu artinya kalau dalam bisnis, syarik itu partner bisnis. Kalau dalam keluarga, suami istri syarik. Jadi la syarika lahu, tidak ada partner dia. Dia tidak punya partner, dia tidak punya sekutu, dia tidak punya untuk berbagi kekuasaan itu nggak ada. Karena dia ahad, sendiri. Semua kekuasaan milik dia dan semua kebesaran milik dia, tidak dibagi kepada yang lain. Nah, orang yang suudzon kepada Allah itu salah satunya adalah dengan mengatakan Allah itu punya sekutu, nggak sendiri. Sekutunya bisa jadi istri, bisa jadi anak, bisa jadi putri-putri, sebagaimana orang Arab jahiliyah menganggap berhala itu sebagai sekutu Allah. Orang Arab jahiliyah itu mengakui Allah sebagai Tuhan. Makanya di masa jahiliyah itu ada anak bernama Abdullah. Walaupun belum ada Islam, tapi sudah ada anak namanya Abdullah. Berarti dia mengakui Allah sebagai Tuhan. Cuma bedanya dengan Islam apa? Tuhan versi jahiliyah, Allah itu punya anak perempuan. Namanya Lata, Uzza, dan Manat. Atau Hubal. Dia punya anak-anak perempuan yang diberi nama oleh manusia. Setelah itu dijelmakanlah anak perempuan ini dalam bentuk patung-patung dewi. Ada yang panjang rambut, ada yang pendek rambut, ada yang pakai pakaian ini, pakai pakaian itu. Ini dewi-dewi disebutkan dalam jelmaan sebuah patung. Disembahlah patung itu sebagai perantaraan menyembah ayah mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Ini namanya suudzon kepada Allah dalam urusan zat Allah. Dikatakan Allah itu punya sekutu, dikatakan Allah itu punya anak, dikatakan Allah itu tidak bisa berdiri sendiri, harus butuh yang lain untuk menguasai alam semesta. Ini suudzon kepada Allah. Atau suudzon yang lain kepada Allah adalah menafikan sifat-sifat Allah, menafikan nama-nama Allah yang mulia, menafikan kebesaran-kebesaran yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Ragu kepada kebesaran Allah. Ini berarti suudzon sama Allah. Sama dengan dia bilang, bukan Allah yang Maha Rahman, tetapi adalah seseorang. Bukan Allah yang Maha Rahim, tetapi adalah seseorang. Bukan Allah yang Maha Aziz, tetapi adalah seseorang. Makanya, seringkali Allah menutup ayat di dalam Al-Quran itu dengan nama-nama dan sifatnya. Wahuwal ghafurur rahim, wahuwal azizul hakim, wahuwal rahmanur rahim, wahuwas sami'ul basir, wahuwa alimun khabir, wahuwa latifun khabir, wahuwa. Banyak nama-nama Allah yang disebutkan di akhir ayat. Untuk apa? Supaya kita mengakui Allah itu punya semua sifat dan nama-nama yang mulia. Sifat yang agung. Baik itu sifat jalal atau sifat kamal. Sifat jalal itu Rahman, Rahim, Ghafur, Ghaffar, Hakim, Wahhab, Wadud. Sifat kamal yaitu sifat Aziz, Jabbar, Qahar, Mutakabbir. Apalagi sifat-sifat yang keras. Semuanya adalah sifat-sifat Allah yang harus kita akui. Nggak boleh kita meragukan satupun di antara sifat-sifat Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh, Allah Razzaq, Allah Maha Pemberi rezeki. Kita nggak boleh khawatir. Kalau kita, apa arti yakin dalam bahasa Arab? Istilahnya apa? Percaya dalam bahasa Arab istilahnya apa? Iman. Iman itu dari bahasa aman yang artinya nyaman, tidak ada rasa gundah, tidak ada gangguan, tidak ada zilzal, guncangan,
tidak ada raib, keraguan-raguan, aman. Maka orang yang beriman hatinya aman.